Hai teman-teman fisika, ketemu lagi. Sesi kali ini kita lanjut belajar tentang gelombang bunyi ya teman-teman semuanya. Lanjut aja. Sudah disiapkan soalnya di sini. Soal nomor 1 ya teman-teman. Sebuah petir terdengar 4 second setelah kilat terlihat di langit. Berapakah jarak petir tersebut dari kita jika kecepatan bunyi di udara 330 meter per second? Oke teman-teman, di soal nomor 1 asumsinya ketika cahaya kilatnya petirnya itu terlihat, berarti itu awal mulanya suara dari kilat atau petir itu muncul ya teman-teman. Diketahuinya kita tulis T sama dengan 4 second per detik ya. Berikutnya kecepatan bunyi di udara 330 meter per second. Oke, selanjutnya berapakah jarak? Yang ditanyakan adalah distance ataupun jarak. Kita punya rumus standar untuk kecepatan apapun, rumusnya adalah V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Karena yang ditanyakan jarak, persamaan ataupun rumus ini berubah menjadi jarak sama dengan V kali T teman-teman. Dan kita dapatkan V-nya adalah 330 dikali waktunya adalah 4 second. Setelah dikalikan kita dapat nilainya 1320 meter ya teman-teman. Jadi jaraknya adalah 1320 meter. Kalau ini dinyatakan dalam kilometer dibagi 1000 ya. Kalau dinyatakan dalam kilometer berarti kalau dibagi 1000 dapatnya adalah 1,32 kilometer. Nomor 1 dan teman-teman. Nomor 2. Berapakah cepat rambat gelombang bunyi dalam batang logam yang terbuat dari baja? Jika diketahui modulus Young baja adalah 2,0 kali 10 pangkat 11 Pascal dan massa jenisnya 7,8 kali 10 pangkat 3. Oke, diketahuinya kita tulis dulu. Kita punya modulus Young, itu simbolnya adalah E teman-teman ya. Dan sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 kali 10 pangkat 11 Pascal. Berikutnya kita punya density atau massa jenis dari baja tersebut itu 7,8 kali 10 pangkat 3 teman-teman ya. Satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Dari diketahui ini kita bisa cari formulanya atau rumus yang dipakai ternyata adalah kecepatan sama dengan akar dari modulus Young dibagi dengan density atau massa jenis teman-teman. Kita akan masukkan aja nilainya teman-teman ya. Modulus Young adalah 2 kali 10 pangkat 11 dibagi dengan 7,8 kali 10 pangkat 3. Dan kita peroleh ini angkanya cukup nggak enak ya. Terus 10-nya ini jadi 10 pangkat 11 dikurangi 3 ya, 10 pangkat 8. Oke, kita hitung, boleh pakai kalkulator. Dan setelah dihitung itu jadinya 5064 meter per second. Ini adalah kecepatan bunyi di baja tersebut. Oke, tinggal pakai rumus saja. Nomor 2 dan. Berikutnya kita lanjutkan nomor 3 teman-teman ya. Sebuah garbu tala yang diam bergetar dengan frekuensi 384. Oke, langsung kita tulis diketahuinya. Ini berarti frekuensi ya teman-teman ya. Frekuensi dari sumber bunyi. Garbu talanya sumber bunyi.
384 Hz. Selanjutnya, seorang anak berlari menjauhi garbu tala dan mendengar frekuensi garbu tala tersebut 380. Berarti ini adalah frekuensi yang diperoleh oleh pendengar. Yang didengarkan frekuensinya ternyata adalah 380 Hz. Oke, selanjutnya kecepatan bunyi di udara itu adalah 320. Berarti ini V biasa 320 meter per second kecepatan bunyi di udara ya. Selanjutnya yang ditanyakan, berapakah kecepatan anak tersebut berlari? Nah, di sini kan pendengar ya si anak itu. Berarti ini yang ditanyakan. Oke. Ini givennya ataupun diketahuinya sudah lengkap. Sekarang kita menggunakan persamaan ini ya teman-teman ya. Frekuensi yang diterima oleh pendengar sama dengan kecepatan di udara, bunyi di udara, plus minus kecepatan si pendengar per kecepatan di udara, suara di udara, bunyi di udara, plus minus kecepatan sumber ya. Dan dikali dengan frekuensi dari sumber. Nah, dari informasi yang ada di soal, kita tahu informasi kalau si anak ini menjauhi sumber. Berarti kalau menjauhi sumber itu nanti nilainya adalah negatif ya teman-teman. Anaknya menjauhi sumber nilainya adalah negatif. Kita masukkan FP sama dengan V dikurangi VP ya sekarang per V plus minus VS. Ini tidak ditulis sekarang karena sumbernya kan tidak bergerak 0 ya. Jadi ini bisa dihilangkan jadi kayak gini. Terus VS. Sekarang kita masukkan nilainya teman-teman. 380 sama dengan 320 dikurangi, ini maksudnya VP ya teman-teman ya. VP-nya ini yang ditanyakan per kecepatan di udara itu adalah 320. Selanjutnya dikali frekuensi sumber yaitu 384. Oke, selanjutnya teman-teman, ini aljabar ya. Selanjutnya kita bisa kali silang, boleh kali silang. Jadi 380 per 384 sama dengan 320 kurangi VP per 320. Selanjutnya kita bisa lanjutkan lagi di sini menjadi kayak gini teman-teman. 380 kali 320 per 384 sama dengan 320 minus VP. Kita lanjutkan di atas. Di sini ya, kita lanjutkan. Setelah dikalikan, yang ini ya teman-teman, dikalikan dan dibagi, ini kita punya angkanya adalah 316,67 dan disama dengankan dengan yang aslinya ini ya teman-teman ya. Itu adalah 320 minus VP. Pindah ruas, VP sama dengan 320 minus 316,67. Setelah dikurangi ternyata kecepatan dari si pendengar yang berlari tadi setelah dikurangi itu dapatnya adalah 3,33 meter per second. Itu ya teman-teman, kita udah dapat nilai dari kecepatan anak tersebut berlari. Oke, nomor 3 dan. Selanjutnya kita lanjut nomor 4 teman-teman ya.
Sebuah sumber bunyi memiliki daya 10 pi watt. Langsung aja kita tulis. Daya yang diketahui dari sumber bunyi ini adalah 10 pi itu yang 22/7 atau 3,14 itu teman-teman. Tapi ini dalam bentuk pi aja, jangan dirubah ke angka. Terus sebuah sumber bunyi memiliki daya 10 pi watt dipancarkan dari sumber bunyi ke segala arah. Oke. Tentukan intensitas bunyi yang terukur oleh pendeteksi yang diletakkan di titik yang berjarak 10 meter dari sumber. Itu adalah R, radius 10 meter. Yang ditanyakan itu adalah I ya teman-teman. Sama dengan berapa? Oke, kita lanjut. Kita punya formula untuk mencari intensitas bunyi. Itu rumusnya adalah daya dibagi area ataupun luas. Ya. Luasnya itu adalah luas lingkaran teman-teman ya. Bukan lingkaran, maaf. Luas bola. Karena suara itu menyebar ke segala arah, bentuknya bola penyebarannya ya. P-nya adalah 10 pi. Selanjutnya area ataupun luas dari bola itu adalah 4 pi R pangkat 2. Oke, kita bisa coret ini sama ini, kita coret. Terus 10 dibagi 4 dapatnya adalah 2,5 per R. R-nya adalah 10. R kuadrat ya, 10 kuadrat. Sehingga kita dapat intensitas bunyinya adalah 2,5 per 10 pangkat 2 atau 2,5 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya itu adalah watt per meter pangkat 2. Oke, ini soal yang nomor 4 dan semoga paham ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, jarak A dan B dari suatu sumber bunyi berturut-turut adalah 2 meter dan 6 meter. Kita langsung tulis, ini ada RA 2 meter. Selanjutnya ada RB itu adalah 6 meter. Jika intensitas bunyi diterima oleh A adalah 9 kali 10 pangkat minus 7. Ini 10 pangkat minus 7 ya teman-teman ya. 10 pangkat minus 7 yang ini ya. Tentukanlah besar intensitas bunyi yang diterima oleh B. Nah, di sini teman-teman kita menggunakan rumus perbandingan aja ya. Rumus perbandingan aja. Oh ya, ini belum kita tulis. Intensitas bunyi yang diterima oleh A itu adalah 9 kali 10 pangkat minus 7 watt per meter pangkat 2. Selanjutnya gimana mengerjakannya dengan perbandingan? Kita punya rumus perbandingannya. Karena intensitas bunyi itu berbanding terbalik dengan jarak kuadrat, jadi kita bisa tuliskan jadi kayak gini teman-teman. Sama dengan ini adalah RA kuadrat per RB kuadrat. Jadi ini B, ini A, begitu ya teman-teman. Kita masukkan nilainya. Yang ditanyakan adalah IB ya. Intensitas bunyi di B yang ditanyakan teman-teman. IB per IA-nya adalah 9 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan RA-nya adalah 2 kuadrat, RB-nya adalah 6 kuadrat. Kita lanjutkan. IB sama dengan 2 kuadrat itu 4, 6 kuadrat itu 36 kali 9 10 pangkat minus 7. Nah, setelah itu kita bisa coret ini teman-teman. Ini dicoret ternyata dapat 9. Ya, habis itu dicoret lagi habis.
Jadi ternyata intensitas bunyi di posisi B itu sama dengan 10 pangkat minus 7. Satuannya adalah watt per meter pangkat 2. Begitu ya teman-teman. Semoga paham nih. Oke, kita kasih pembatas dulu. Berikutnya nomor 6. Jika intensitas bunyi adalah 10 pangkat minus 7 watt per meter pangkat 2, berarti ini I ya. Intensitas bunyi itu adalah 10 pangkat minus 7 watt per meter pangkat 2. Tentukan besar taraf intensitas bunyi tersebut. Ditanyakan adalah taraf intensitas bunyi. Ya, TI ya. Yang ditanyakan TI-nya berapa. Oke, di soal ini teman-teman, asumsinya kita sudah tahu taraf intensitas bunyi 0 itu adalah sekian ini. Ya, 10 pangkat minus 12. Ya, taraf intensitas bunyi 0-nya sekian. Asumsinya. Jadi itu bisa ditulis sebagai diketahui I0 itu adalah 10 pangkat minus 12 watt per meter pangkat 2. Oke, sekarang kita coba selesaikan. TI, taraf intensitas bunyi, itu sama dengan 10 kali log I per I0. Nah, di sini I0-nya kita perlukan. Ya. 10 kali log I-nya berapa? I-nya adalah 10 pangkat minus 7 per I0-nya adalah 10 pangkat minus 12. Setelah digabungkan, ini jadinya adalah 10 kali log 10 pangkat minus 7 per 10 pangkat minus 12. Jadinya semacam ini, 10 pangkat 12 dikurangi 7 itu adalah 5 teman-teman. Ya, ini harus paham ya, untuk masalah perhitungan log itu teman-teman harus paham nih materi matematika di sini ya. Logaritma log. Selanjutnya, jadi kita udah dapat TI itu adalah, belum sih, masih ada satu tahap lagi. 10 kali log 10 pangkat 5 itu adalah 5 teman-teman ya. Jadi jawabannya itu adalah 50 desibel. dB biasanya disingkatnya. Nih ya. Jadi taraf intensitas bunyi di keadaan nomor 6 ini itu adalah 50 desibel. Oke, sudah selesai untuk yang nomor 6. Kita lanjut nomor 7 teman-teman. Jika taraf intensitas bunyi adalah 50 dB, maka tentukan besar intensitas bunyi tersebut. Intensitas bunyi tersebut. Oke. Di sini kita bisa hitung dengan persamaan yang sama, teman-teman ya. TI sama dengan 10 log I per I0. Masukkan nilainya, di sini 50 sama dengan 10 kali log I-nya ditanyakan, I0-nya adalah 10 pangkat minus 12. Nah, ini bisa kita jadikan satu dulu, 10 sama 50-nya. Jadi tinggal kayak gini teman-teman. It's time to have second break. Kita bisa mengerjakan dengan step seperti ini. 10-nya dipindah ruas. Jadinya ini adalah log I per 10 pangkat minus 12. Ini jadinya 5 teman-teman ya. 5 sama dengan log I per 10 pangkat minus 12. Nah teman-teman, ini harus paham nih masalah logaritma nih, log. Jadi 5 sama dengan log ini.
Nah, berapakah isinya ini? Berarti I per 10 pangkat minus 12 itu sama dengan 10 pangkat 5. Ya, log nih ya. Log harus paham teman-teman ya. Sehingga I sama dengan 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat minus 12. Dan kita peroleh ternyata I ini pangkatnya dijumlahkan aja, 5 dikurangi 12. Jadinya adalah minus 7 watt per meter pangkat 2. Nah teman-teman, ini sebenarnya kebalikan aja antara soal nomor 6 dan 7 ini, itu saling dibalik aja soalnya ya, nomor 6 dan 7. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Di soal nomor 8, sebuah biola pada sebuah konser orkestra yang berjarak 4 meter dari pendeteksi memiliki taraf intensitas 50 desibel. Oke, kita tulis given yang pertama, diketahui yang pertama adalah TI itu sama dengan 50 dB. Selanjutnya jaraknya itu adalah 4 meter. Tentukan taraf intensitas bunyi jika ada 100 biola. Oh, ini berarti N ya. Jumlah biolanya ada 100 sekarang. Yang ditanyakan adalah TI ketika ada 100 biola. Katakanlah ini keadaan B yang 100 biola, ini keadaan yang A. Oke, gimana nih nyelesainya? Kita punya rumus ini teman-teman. Oh, ini tanda tanya. Taraf intensitas bunyi keadaan B itu sama dengan, karena keadaan B itu 100 biola ya, itu sama dengan, karena keadaan B itu 100 biola ya, ini sama dengan taraf intensitas bunyi. Ini sama dengan taraf intensitas bunyi keadaan A yang 1 buah biola ditambah dengan 10 log jumlah biolanya berapa. Kita bisa masukkan nilainya. Ini adalah 50 ditambah 10 log 100 karena ada 100 biola. Sehingga kita peroleh ini 50 ditambah 10 kali 100 itu log 100 itu adalah 2 teman-teman. Ya. Berarti 50 ditambah 20 dan taraf intensitas bunyi dari 100 biola tadi itu ternyata adalah 70 dB desibel. Kita lanjut soal nomor 9 teman-teman. Oke. Di soal nomor 9. Seekor tawon berjarak 2 meter. Berarti ini R-nya sama dengan 2 meter. Dari pendeteksi yang memiliki taraf intensitas bunyi 40. Berarti ini kita sebut TI1 40 dB. Selanjutnya, tentukan taraf intensitas jika ada 1000 tawon. Berarti keadaannya N-nya, tawonnya sekarang ada 1000. Teman-teman, ada 1000 N-nya. Yang ditanyakan adalah TI2 sama dengan berapa? Seperti halnya soal yang di atas nomor 8, kita punya TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log jumlah tawonnya N. Sehingga ini adalah 40 ditambah sehingga ini adalah 40 ditambah 10 kali log jumlah tawonnya adalah 1000. Nah, log 1000 itu yang penting. Berapa ini teman-teman? Log 1000 itu sama dengan log 10 pangkat 3 dan log 10 pangkat 3 itu adalah 3, teman-teman. Sehingga kita bisa lanjutkan di sini taraf intensitas bunyi keadaan 2
itu adalah 40 tambah 30 dan itu sama dengan 70 dB. Oke teman-teman, sudah 9 nomor kita kerjakan. Semoga paham kalian semuanya. Kalau ada yang kurang paham bisa di replay lagi, diputar lagi bagian yang kurang paham. Kalau masih kurang paham kita bisa diskusi di kolom chat. Oke, thank you teman-teman.